Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pengembangan mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ibnu Syakur Al-Syabani, yang pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang landasan teori pembahasan. Pembahasannya mencakup pengertian dari mutu pendidikan itu sendiri dan juga pengertian prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Selanjutnya, Robby Fadli Asidki yang pada presentasi kali ini akan menyampaikan tentang perencanaan pengembangan mutu pendidikan. Pembahasannya mencakup apa saja aspek dalam upaya mengembangkan sebuah mutu di sekolah. Selanjutnya, Reisha Amalia Lubis yang pada presentasi kali ini akan menyampaikan tentang strategi pengembangan mutu pendidikan. Pembahasannya mencakup strategi pengembangan mutu pendidikan melalui pembelajaran serta unsur-unsur penting di dalamnya, dan juga strategi pengembangan mutu pendidikan di sekolah melalui teori Total Quality Management dan karakteristik apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian Pram Bagus Panuntun yang pada presentasi kali ini akan menyampaikan tentang sistem pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan. Pembahasannya mencakup undang-undang atau peraturan apa saja yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, Amalia Nursyabani yang pada presentasi kali ini akan menyampaikan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan mutu pendidikan. Pembahasannya mencakup faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam mengembangkan mutu pendidikan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengembangan mutu pendidikan. Baik teman-teman, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan teori. Pengertian mutu pendidikan di sekolah. Pengertian mutu menurut Deming yaitu kesesuaian antara kebutuhan pasar dan konsumen. Dalam hal ini, institusi atau perusahaan mengetahui kondisi dan kebutuhan pasar sehingga dapat melayani konsumen secara maksimal. Sedangkan menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement. Artinya adalah suatu produk, barang atau jasa mempunyai mutu jika sesuai dengan standar dan kriteria yang telah dibuat. Selaras dengan Crosby, Feigenbaum mengatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan, dan ini merupakan hal yang utama. Pendidikan pun selalu menyajikan mutu yang selalu diperjuangkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional yang disampaikan oleh Mulyasa menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang meliputi input, proses, serta output pendidikan. Input pendidikan berarti segala sesuatu yang harus ada untuk menunjang berlangsungnya kegiatan proses pendidikan. Proses pendidikan berarti segala perubahan dari sesuatu menjadi sesuatu hal yang lain. Kemudian output pendidikan merupakan hasil yang diperoleh setelah melalui persiapan input dan pengelolaan dalam proses sekolah. Maka dari itu, mutu dalam sekolah atau pendidikan dapat dinilai dengan melihat keberhasilan siswa dan juga output yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian mutu dan dikaitkan dengan pendidikan, ada beberapa kesamaan makna di beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, mutu berarti kualitas berupa barang atau jasa. Yang kedua, kualitas yang mencakup produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan. Ada pendapat mengenai mutu bahwasanya mutu juga bisa diartikan sebagai penilaian subjektif dari customer. Penilaian tersebut berupa persepsi, bukan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pendapat lain juga mengatakan bahwa mutu dalam jasa pendidikan bersifat dinamis atau relatif, menyesuaikan kebutuhan pendidikan saat ini.
sehingga sekolah perlu bergerak secara konstruktif. Maksud dari customer yang tadi disebutkan dalam ranah pendidikan yaitu internal customer dan external customer. Internal customer yaitu mereka yang berada di dalam lingkungan atau organisasi sekolah. Di antaranya adalah para guru, staf tata usaha, petugas kebersihan, dan lain-lain. Sedangkan external customer yaitu mereka yang berada di luar lingkungan atau organisasi sekolah. Di antaranya peserta didik, wali atau orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan institusi terkait sebagai tenaga kerja. Kemudian prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Menurut Crow, prestasi akademik yaitu tingkatan prestasi dapat dilihat berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diterima oleh pribadi masing-masing. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa prestasi akademik merupakan segala perubahan meningkat yang mencakup kecakapan, tingkah laku, karena adanya faktor dari situasi belajar. Ada juga yang mengatakan bahwa prestasi akademik adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menguasai materi-materi yang telah disampaikan. Dari beberapa pendapat tadi, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa prestasi akademik merupakan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan dalam kelas, kemudian dapat meningkat di setiap proses belajar sehingga siswa dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh. Sedangkan prestasi non-akademik menurut Mulyono merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa di luar jam pembelajaran di dalam kelas. Contohnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih dan mengembangkan keahlian atau potensi yang dimiliki dalam hal minat, bakat, hobi, cita-cita yang dikerjakan di luar jam pembelajaran dalam kelas. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Robi Fadli Asidki. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai upaya pengembangan mutu pendidikan sekolah. Supriyano selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya beliau mengatakan ada beberapa aspek dalam mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah. Yang pertama adalah mengenai kebijakan sekolah, di mana kebijakan sekolah yang dibuat oleh sekolah maupun lembaga di atasnya pasti sangat mempengaruhi untuk mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan sekolah, di mana yang sering kita sebut sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah tersebut. Makanya dalam mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah, peran kepala sekolah ataupun kepemimpinan sekolah sangat diperhatikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah infrastruktur, di mana guna mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah pasti tidak jauh dengan yang namanya infrastruktur sekolah. Entah itu sebuah perencanaan untuk mengembangkan sebuah sarana dan prasarana sekolah yang nantinya akan dijadikan sebagai proses ataupun metode pembelajaran untuk siswa. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran pun menjadi hal yang penting untuk mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah. Karena dengan proses pembelajaran yang baik yang diberikan oleh guru kepada siswa, otomatis akan memberikan peningkatan kepada mutu pendidikan sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 elemen penting, yakni guru, siswa, dan orang tua. Di mana 3 elemen penting tersebut jika tidak ada dalam sekolah, maka percuma untuk mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah. Makanya 3 elemen tersebut menjadi hal yang penting untuk bekerja sama dalam mengembangkan sebuah mutu pendidikan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya Resya Amalia Lubis akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan mutu pendidikan. Langsung saja, yang pertama adalah strategi pengembangan mutu pendidikan melalui pembelajaran. Menurut pendekatan konstruktivisme, kegiatan pembelajaran dipusatkan kepada siswa atau student center. Untuk itu, pendidik harus memiliki syarat dan kompetensi yang dapat digunakan ketika mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, sehingga siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu untuk menciptakan suasana yang tidak membosankan. Unsur-unsur penting
dalam mengembangkan mutu pembelajaran. Itu ada pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan mikro merupakan pendekatan terhadap hubungan antara pendidik dan peserta didik, atau secara lengkapnya, pendekatan mikro mencakup kualitas manajemen, profesionalisme dan ketenagaan, pemberdayaan satuan pendidikan, dan relevansi dan kebutuhan. Yang kedua, pendekatan makro pendidikan. Pendekatan makro merupakan kajian pendidikan yang memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu standarisasi pengembangan kurikulum, persamaan dan keadilan, pemerataan, standar mutu, dan kemampuan dalam bersaing. Yang kedua, strategi pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Teori TQM atau Total Quality Management atau juga bisa disebut manajemen mutu terpadu sering digunakan dalam dunia pendidikan. TQM merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah. Menurut Eti Rochetti, TQM memiliki 10 karakteristik dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua berorientasi pada kualitas, yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah, yang keempat memiliki komitmen dalam jangka panjang, yang kelima kerja sama tim, yang keenam menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, yang ketujuh mengadakan pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan menerangkan kebebasan yang terkendali, yang kesembilan memiliki kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh adalah melibatkan dan memberdayakan karyawan. Manajemen mutu atau TQM merupakan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, dan setiap institusi pendidikan dapat memberikan alat praktis untuk memenuhi kebutuhan, harapan, keinginan untuk para pelanggannya di masa ini hingga masa depan. Peningkatan mutu pendidikan pada suatu sekolah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan model TQM di sekolah. Mutu di sebuah sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yaitu kultur sekolah yang mencakup nilai-nilai, kebiasaan, slogan, ucapan, dan berbagai perilaku atau tindakan yang telah terbentuk sejak dulu. Yang kedua, proses belajar mengajar, dan yang ketiga adalah realitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem pelaksanaan pengembangan mutu. Pendidikan adalah faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Maka pemerintah sangat berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Karena dengannya sistem pendidikan yang berkualitas, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi berkualitas dan bisa membuat perubahan kepada masyarakat dan negara. Nah, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2005, RI nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diharapkan supaya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Peraturan pemerintahan tersebut berbunyi, yang pertama, proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta menantang. Nah, motivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan sebagai panutan, contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis. Undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah di atas bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka institusi pendidikan
sekolah baik negeri maupun swasta harus mendukung program pemerintah tersebut dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop, dan yang lainnya secara berkelanjutan agar guru menjadi profesional dan mempunyai kemampuan meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah agar terwujudnya peningkatan mutu pendidikan yang diinginkan. Oke, saya akan melanjutkan pada bagian faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan mutu pendidikan. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya melalui peraturan pemerintah bisa dikatakan bahwasanya pemerintah itu sangat serius dalam mendukung pengembangan mutu dalam pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah, seperti itu. Nah, pastikan dalam pengembangan mutu tersebut tidak serta-merta berjalan lancar gitu. Pasti ada beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Nah, saya di sini pertama akan menjelaskan tentang faktor pendukung. Sebetulnya ada 5 faktor utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama itu peran kepala sekolah. Nah, peningkatan prestasi juga bukan hanya ditujukan untuk siswa dan guru, tapi juga peran kepemimpinan kepala sekolah ini yang menentukan kebijakan yang akan dipakai di sekolah. Yang kedua, ada guru. Nah, peningkatan prestasi juga bukan hanya dilihat sebatas hanya prestasi siswa yang diraih selama dia sekolah, melainkan bagaimana peningkatan mutu guru ini melalui program-program yang telah disediakan oleh pemerintah melalui misalnya seminar atau pelatihan, seperti itu. Yang ketiga, tentunya ada siswa. Pasti kita sering mendengar bahwasanya dikatakan mutu pendidikan baik atau mutu sekolah baik jika output yang dihasilkan itu juga baik, di mana output dalam hal ini adalah prestasi siswa dalam belajar dalam belajar secara akademik maupun non akademik, seperti itu. Yang keempat ada kurikulum. Nah, proses pembelajaran ini juga pasti mengikuti alur dari kurikulum. Kurikulum yang baik pasti juga konsisten dan berkelanjutan, jadi tidak terputus di tengah-tengah gitu, pasti selalu terintegrasi dari misal kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP pasti akan berkelanjutan, seperti itu. Dan yang kelima, faktor pendukung utamanya adalah jaringan eksternal. Nah, jaringan eksternal di sini maksudnya adalah sekolah tidak hanya membangun kerjasama atau komunikasi yang baik di dalam lingkungan sekolah, melainkan juga sekolah bisa membangun kerjasama yang baik di luar. Contohnya dengan pemerintah atau dengan organisasi setempat gitu, untuk membangun branding atau citra diri sekolah itu ya baik gitu. Nah, yang kedua ada faktor penghambat. Nah, di sekolah juga kan bukan hanya pertemuan antara guru dan siswa, tapi juga di dalamnya terdapat suatu peraturan yang mengatur hubungan keduanya maupun hubungan dengan kepala sekolah atau dengan jaringan eksternal dan lain-lain. Maka dari itu sebetulnya ada 2 faktor utama yang menghambat pengembangan mutu pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah sistem manajemen. Nah, saat ini sistem manajemen sekolah itu masih menganut sentralisasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sekolah itu pastikan mempunyai pimpinan di atasnya lagi, yang mana adalah itu pihak pusat yang mengatur pendidikan. Nah, sekolah tidak bisa mengambil kebijakan secara sepihak ketika pihak pusat itu tidak mengizinkannya. Maka dari itu sering terjadi sekolah itu tidak bisa mandiri dalam mengambil keputusan karena masih dikontrol oleh pihak pusat. Seakan-akan sekolah adalah pabrik yang dimiliki oleh pihak pusat, yang dimana sekolah itu harus nurut dan manut atas apa yang diperintahkan oleh pihak pusat. Nah, faktor penghambat kedua yaitu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat di sini lebih terkhusus pada peran orang tua siswa dalam proses pembelajaran. Kenapa peran masyarakat itu terfokuskan pada orang tua? Karena memang
terkadang orang tua itu kurang memperhatikan hasil atau output yang didapatkan oleh anaknya. Jadi pengembangan mutu siswa hanya didukung oleh pihak sekolah saja, tapi orang tua hanya mengedepankan mungkin prestasi secara angka, yang dimana adalah itu rapot. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian materi tentang pengembangan mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Mutu dalam hal pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi input, proses, serta output pendidikan. Maka dari itu, mutu dalam sekolah atau pendidikan dapat dinilai dengan melihat keberhasilan siswa dan juga output yang dihasilkan. Kemudian prestasi akademik merupakan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan dalam kelas. Kemudian dapat meningkat di setiap proses belajar sehingga siswa dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh. Sedangkan prestasi non-akademik adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa di luar jam pembelajaran di dalam kelas. Contohnya adalah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat beberapa aspek dalam upaya mengembangkan sebuah mutu di sekolah. Di antaranya adalah kebijakan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur proses pembelajaran, guru, siswa, dan juga orang tua. Faktor utama peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jika sebuah institusi akan meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu kepemimpinan, guru, siswa, kurikulum, dan juga jaringan. Kemudian ada 2 faktor utama yang dapat menghambat proses pengembangan mutu sekolah, yaitu sistem manajemen dan peran masyarakat. Demikianlah pembahasan pada materi kali ini. Harapannya dari kami semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga bagi teman-teman semua. Kami memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.